Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Seperti yang pernah saya bilang dari kemarin-kemarin, saya untuk pengapian ganda atau double pengapian yang biasa dipakai untuk motor-motor yang udah dioprek-oprek lah, boleh dikatakan dioprek-oprek lah ya bro. Ini saya akan merubah di motor Mio karena juga dari awal motor ini kata si empunya ya penyakitnya hanya sering error, jadi dia minta dirubah menggunakan pengapian Mega Pro atau Shogun GL, sama aja sih. Untuk merubah pengapian ganda, yang pertama sekali kita tentukan dulu kita tentukan dulu untuk posisi TMA nya, fire persiapannya di posisi F ya, kita posisikan di posisi F. Ini posisi F. Nah ini posisi F ya, ini F. Aduh, mana dia ya? F bagian depan, kelihatan nggak? Fokus nggak? Untuk F bagian depan, kemudian untuk T ini bagian belakang, kemudian posisi top, kita bukan posisi top, maka pengapian sudah mulai menyala karena tonjolan sudah meninggalkan ya, meninggalkan. Kalau yang dari F ini tadi dia masih di ujung tonjolan, kemudian kalau dia di posisi T dia benar-benar sudah meninggalkan tonjolan. Ini kita cabut dulu. Nah, kita perhatikan di sini. Bentar. Mana tadi? Nah, oh udah dioprek-oprek juga bro. Udah dioprek-oprek kayaknya. Ini ya, ini titik F, di sini titik F dan sini titik T ya. Busur mahal saya hilang bro, busur 2000-an yang saya beli di anak-anak SD yang setengah lingkaran itu hilang, jadi bingung saya, hilangan juga. Jadi ya kita manual aja menggunakan Sigmat. Kalau di busur pengapian Mio Vega ZR itu sekitar 10 derajat ya, 10 derajat sebelum TMA api baru menyala. Sekarang kita ukur dulu. Nah ini dari F ke T itu sekitar 8 bro, 8. Nah kalau seumpama 8 mili sama dengan 10 derajat, berarti kita pasang dulu ke sini. Kita pasang dulu sekitar 8 mili karena tadi F nya akhir dari tonjolan, maka sini kita cari ke T nya dulu, ke T dan F nya di akhir tonjolan. Kita hitung untuk pengapian kedua. Nah 8 mili ya, kita perhatikan di 8 mili, kita 8 mili, kemudian di sini kita garis T2. T2 nya kita garis dulu. Bentar.
ketok rajal. Alah, malah kegedean ini spidolnya. Nah, itu ini kita garis di sini di akhir tonjolannya, kita garis juga. Nah, itu ini T1, ini T2, seperti itu ya, TF dan TF ya. Sekarang kita ukur dulu apakah sudah betul di 8 mili. Nah, kalau udah betul di 8 mili, kalau 8 mili sama dengan 10 derajat, berarti 10 derajat. Kalau seumpama untuk pengapian awalnya kita rubah di CDI Mega Pro sekitar 20, karena maksimal daripada derajat pengapian untuk CDI tertentu dari 25 sampai 10 derajat itu udah maksimal ya. Kalau lebih dari itu biasanya membandang. Untuk awalan nggak pernah dapat. Semakin kecil derajat pengapian, maka pengapian awal akan semakin naik. Tapi untuk FPM tengah ke atas itu dia akan ngedrop. Nah, jadi untuk pengapian awalnya kita ambil di 20 derajat untuk di pengapian pertama. Nah, tonjolan pertama, boleh dikatakanlah tonjolan pertama ya. Kalau untuk pengapian standar itu sekitar 10 derajat sama dengan 8 mili. Aduh, inilah bingungnya kalau nggak ada busur derajat. Hilang kita 8 mili seperti ini, itu sama dengan 10 derajat. Nah, jadi kalau kita ubah ke 20 derajat, berarti 8 tambah 8 piro jal? 8 tambah 8 16 ya, kalau nggak salah sih 16. Enggak ya bro, 16 kan. Nah, kita ukur dari angka T ini ya, kita ukur ke angka T ke depan itu 16. Kalau pakai busur sekitar 20 derajat ya, 20 derajat sebelum TMA. Ini kita ukur di angka 16 seperti ini, 16. Nah, sini kita kasih garis lagi. Bentar, kita ukur dulu blur. Kita ukur totalnya 16 ya, 16. Nanti dia pengapian awal di 20 derajat. Nah, ini ada titik 1. Nah, untuk timing akhirnya itu menyesuaikan dengan CDI yang kita gunakan, advancer. Jadi kalau seumpama kita menggunakan CDI Shogun, kita ukur panjang tonjolan Shogun itu berapa. Nah, itu yang kita sesuaikan untuk bagian depan. Nah, seumpama 15 mili, panjangnya 15 mili. Nah, sini ada 15 mili di sini. Nah, ini kita garis lagi. Nah, ini untuk pengapian Mega Pro.
Mega Pro GL Shogun. Nah, di sini kita kasih titik lagi. Nah, ini ada titik. Kemudian ini di 20 derajat, ini di 35 derajat. Taruhlah 35 derajat karena derajat saya hilang. Kemudian untuk yang di belakang bagian 20 derajat ini kita pangkas sekitar 3, 4 atau 5 mili. Taruhlah 4 mili, boleh dikatakan 4 milian. Kita ukur dulu 4 mili ya. Pertama kita cari di 15 derajatnya dulu. Ini ya kegedean penanya bro, spidolnya kegedean. Nah, sana satu, kemudian kita cari 4 milinya di mana. Nah, oke. Nah, kalau kelihatan seperti inilah kira-kira. Ini T1, ini F1, ini T2, F2 seperti itu ya. Ribet sebenarnya menjelaskan pengapian kalau tanpa busur. Ya, ginilah. Tuh, nah ini akan kita buang. Ini akan kita buang. Kemudian di sini akan kita buang. Ini kita buang. Nah, segini kita buang. Nah, ini kita buang. San. Ini kita buang, ini kita buang. Oke. Nanti kita lanjut, saya potong dulu. Nah, ini dia ya. Posisinya seperti ini. Seperti ini ya. Ini percikan api satu, ini percikan api kedua. Kalau kita ukur masing-masing untuk bagian belakang, untuk yang bagian belakang itu sekitar 5 mili, dan untuk yang bagian depan itu menyesuaikan CDI. Ini saya pakai 15 ya bro, ya, tingkatan. Nah, di sini percikan api pertama, kemudian nanti dia akan disambung dengan percikan api kedua seperti itu. Nah ya bro. Tapi piye pula kondisi sepulnya udah parah juga ini bro. Tapi ya kita coba dulu lah, kita pasang dulu. Hati-hati ya bro, kalau nggak pandai, nggak bisa ngukur-ngukur ya, sebaiknya berikan kepada yang lebih paham lah. 1, 2, 3. Ini percikan api satu, tus. Nah, seperti itu ya. Kita pasang dulu. Ini untuk kabel-kabel CDI, kabel CDI yang lama ya. Kalau CDI original punya 5 kabel. Nah, kalau untuk Shogun, Mega Pro, GL itu ada 4 kabel ya. 4 kabel ini masa, ini pulser, ini out, ini 12 voltnya in ya. Ini groundnya. Kalau untuk di sini, untuk di CDI asli, di sini ada out, pulser 2, ini ground, ini 12 volt, yang coklat 12 volt. Nah, yang jadi masalah nanti ketika kamu pasang pasti di bagian pulser. Nah, bagian pulser ini nanti bisa dibolak-balik ya. Nah, salah satunya kita gabungin aja ke ground seperti ini. Ini kita gabungkan ke ground. Nah,
nih seperti itu. Kita gabung ke ground. Nah, jadi totalnya sama 4 sekarang. Nah, kita pasang dulu ini bagian masa atau ground. Nah, masa atau ground. Ini bagian atas, ini pulser. Nah, pulser. Ini out ya, out ke coil ya. Ini ada out coilnya sama di soket ini, soket KW. Nah, ini kita taruh sini. Nah, kalau 12 voltnya 12 volt ini yang dari kontak, nggak usah kita melalui kontak dulu, kita melalui kiprok atau casan. Karena dari sini kabelnya udah nggak jelas, bro. Tadi udah saya cek, ini kabel-kabelnya udah disambung-sambung seperti ini, jadi kontaknya nggak fungsi. Kita pakai dari pengecasan kiprok, yang keluaran kiprok dulu ini kita pakai. Ini yang dari keluaran kiprok ini. Nah, kalau dari kalau masih pengapiannya masih normal bisa langsung pasang ya. Nah, ini langsung kita masukkan ke 12 volt sini. Oh, salah ini. Nah, ini ya. Ini ya. Ke 12 volt. Nih. Kemudian kita cek pengapian. Ya, cek dulu ya. Kalau diperlambat itu 2 kali percikan, tek 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 tek, seperti itu ya. Motor ini sudah lama nggak nyala. Ini karbunya tadi sudah saya bersihkan. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Kita pasang. Sekarang kita coba nyalakan. Gas enteng, bro. Suara motornya udah nggak jelas. Parah. Set. Matikan dulu. Bro, lumayan enteng, gasnya enteng. Ini belum bisa saya tes jalan karena saya mau restorasi dulu. Ini pada keropos. Ini pengapiannya, untuk kontak-kontaknya juga mau saya beneri dulu. Jadi saya belum bisa tes jalan ya. Yang jelas seperti itu pengapiannya, dan gasnya udah lumayan enteng. Penak, wes pasti penak ya, bro. Mungkin itu saja tutorial saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.